Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya tentang pendidikan Pancasila dengan judul Pancasila sebagai Sumber Hukum. Sebelumnya perkenalkan, saya Aristiono Nugroho, Lektor Kepala atau Associate Professor di Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional yang kampusnya berada di Yogyakarta. Sahabat-sahabatku sekalian, saya senang sekali jika bisa berbagi tentang berbagai pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang Pancasila, yang semoga bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan terus-menerus menjadi lebih baik dan lebih baik. Sahabat-sahabatku sekalian, kita hari ini bicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila dengan tema atau judul Pancasila sebagai Sumber Hukum. Mari sekarang kita lihat jiwa dan cita-cita hukum. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum, serta sekaligus sebagai cita-cita hukum atau reh ide, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Saya ulangi, Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum serta sekaligus sebagai cita-cita hukum atau reh ide, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita-cita hukum berperan mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia yang merupakan cerminan kesamaan kepentingan sesama warga bangsa. Sekarang mari kita lihat tentang dasar negara. Posisi Pancasila sebagai dasar negara dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat sebagai berikut. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Pancasila memiliki posisi sebagai dasar negara yang dimuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada alinea keempat. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sedang berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya tentang pendidikan Pancasila. Dalam hal ini kita ambil judul Pancasila sebagai sumber hukum. Sekarang kita bicara tentang fungsi pokok Pancasila. Sesuai dengan tempat keberadaan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Hal ini mengandung konsekuensi yuridis bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus sejiwa dan sejalan dengan Pancasila. Sebelum kita pindah ke slide berikut, kita lihat gambar di sebelah kiri, itu bicara tentang talkshow dengan judul Bingkai Inspirasi Tanah untuk Rakyat. Jadi ini merupakan komitmen dari Kementerian atau RBPN bahwa tanah memang untuk rakyat. Mari kita masuk ke slide berikut. Sekarang kita bicara tentang Pancasila. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, ideologi dan dasar negara, pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, sumber hukum dasar nasional Indonesia, serta setiap muatan peraturan perundang-undangan termasuk Undang-Undang Dasar tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945? Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hukum dasar negara yang tertinggi, konstitusi negara, hukum positif atau berlaku yang tertinggi, muatan pasal-pasalnya atau batang tubuhnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, muatan pasal-pasalnya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Setiap peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan muatan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sedang berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya mengenai pendidikan Pancasila, dan kali ini tema yang kita pilih adalah Pancasila sebagai sumber hukum. Sekarang kita lihat hubungan formal dan material. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bersifat formal dan material.
dengan keterangan sebagai berikut. Hubungan bersifat formal ditunjukkan oleh tercantumnya Pancasila secara formal atau secara resmi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mengandung makna bahwa tata kehidupan bernegara merupakan perpaduan asas-asas kultural, religius, dan kenegaraan yang terdapat dalam Pancasila. Hubungan bersifat material ditunjukkan oleh isi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang materi pokoknya adalah Pancasila. Jadi, ada hubungan formal dan material antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekarang mari kita bahas mengenai pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekarang kita bicara tentang persatuan yang bermakna bahwa negara melindungi bangsa Indonesia seluruhnya. Kemudian keadilan sosial yang merupakan kausa finalis atas cita-cita yang ingin dicapai. Kemudian kedaulatan rakyat yang merupakan konsekuensi logis yang harus diterapkan bila ingin mendirikan negara kesatuan atau berupa pokok pikiran ke-1 untuk mewujudkan keadilan sosial, pokok pikiran kedua. Ketuhanan yang Maha Esa yang merupakan budi pekerti kemanusiaan yang luhur dalam menjalankan negara yang berkedaulatan rakyat, pokok pikiran ketiga. Jadi slide ini memperlihatkan pokok-pokok pikiran yang terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan yang Maha Esa. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sedang berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sumber hukum. Sekarang kita masuk ke pasal-pasal yang diamandemen. Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah mengalami 4 kali amandemen dan pasal-pasal yang diamandemen dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Pasal-pasal yang terkait aturan pemerintahan negara dan kelembagaan negara. 2. Pasal-pasal yang mengatur hubungan negara dengan rakyatnya. Dan ketiga, pasal-pasal yang berisi materi lain seperti bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, dan lain-lain. Kemudian mari kita lihat mengenai ketetapan MPRS nomor 20/MPRS/1966. Pancasila sebagai sumber hukum diuraikan dalam ketetapan MPRS Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara nomor 20/MPRS/1966 sebagai berikut. Amanat penderitaan rakyat hanya dapat diberikan dengan pengamalan Pancasila secara paripurna dalam segala segi kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan, dengan pelaksanaan secara murni dan konsekuen jiwa serta ketentuan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk menegakkan Republik Indonesia sebagai suatu negara hukum yang konstitusional, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sahabat-sahabatku sekalian, kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sumber hukum. Kemudian kita masuk ke ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998. Ketetapan MPR nomor 18/MPR/1998 pada pasal 1 menyebut Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan bernegara. Kemudian mari kita lihat ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000. Sebagai dasar negara, maka Pancasila merupakan sumber hukum yang tertuang dalam ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 yang pada pasal 1 ayat 3 menyebutkan sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sedang berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Sekarang kita masuk ke Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menyebutkan dalam pasal 2 bahwa penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
Oleh karena Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara serta dasar filosofi negara, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian kita lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Di sebelah kiri kita lihat foto atau gambar atau slide mengenai Pancasila yang terdiri dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sedang berbicara mengenai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila tentang Pancasila sebagai sumber hukum. Sekarang kita lihat undang-undang yang terkait dengan hak asasi manusia. Ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 yang meratifikasi Konvensi Internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial. Ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Kemudian kita lihat gambar di sebelah, itu bicara tentang industri 4.0, dan itu berarti industri tersebut bicara juga tentang people, business, things, dan lain-lain. Jadi ini industri 4.0 adalah suatu kondisi yang sekarang sedang terjadi di dunia dan harus direspon dengan sebaik-baiknya, termasuk dengan menggunakan Pancasila sebagai basis, sebagai dasar untuk melihat peluang industri 4.0 sehingga kemudian Indonesia bisa menjadi negara maju yang mensejahterakan masyarakatnya dan bisa berkontribusi bagi perdamaian dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Sahabat-sahabatku sekalian, sekarang kita lihat hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Cakupan hak asasi manusia meliputi 1. Hak asasi pribadi, personal right, 2. Hak asasi ekonomi, property right, 3. Hak asasi politik, political right, 4. Hak asasi hukum, legal equality right, 5. Hak asasi sosial budaya, social culture right, dan 6. Hak asasi peradilan, procedural right. Sahabat-sahabatku sekalian, kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sumber hukum. Sekarang kita bicara tentang kekuasaan kepala negara tak terbatas. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas, artinya kekuasaan kepala negara terbatas. Kekuasaan kepala negara tak terbatas karena negara Indonesia adalah negara hukum. 2. Negara Indonesia bukanlah negara kekuasaan. 3. Kekuasaan kepala negara dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang Dasar. 4. Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dan menetapkan anggaran dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Catatan, di Indonesia, Presiden adalah kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan. Sahabat-sahabatku sekalian, kita masih berbicara tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, khususnya mengenai pendidikan Pancasila dengan tema Pancasila sebagai sumber hukum. Sekarang, ini adalah slide terakhir. Kita sedang bicara tentang bagaimana kondisi saat ini, yaitu kita sedang berada pada era industri 4.0, sebelumnya ada industri 3.0, ada industri 2.0, ada industri 1.0. Pada industri 1.0, kata kuncinya adalah mekanisasi. Pada industri 2.0, kata kuncinya adalah produk massal. Pada industri 3.0, kata kuncinya adalah otomatisasi. Sedangkan pada industri 4.0, kata kuncinya adalah sistem cyber. Oleh sebab itu, mari dengan menggunakan Pancasila sebagai sumber inspirasi dan sumber motivasi, maka kita lalui situasi terkini, yaitu ketika masyarakat kita dan negara-negara di dunia pada umumnya sedang memasuki era industri 4.0 yang berbasis pada sistem cyber. Ketika berbasis pada sistem cyber, tentu saja mekanisasi tetap jalan, produk massal tetap jalan, dan otomatisasi tetap jalan. Mudah-mudahan bangsa Indonesia bisa melalui situasi ini
bisa berada pada kondisi yang survive di era industri 4.0, di era ketika sistem cyber sangat dominan. Saya pikir demikian, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.